Dari video amatir warga, kebakaran hebat menghanguskan 2 ruang gedung asrama putri di lantai 2, Sekolah Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Kebakaran membuat panik warga maupun siswa penghuni asrama. Diketahui gedung yang terbakar digunakan sebagai asrama putri dari para siswa sekolah. Beruntung seluruh siswa yang berada di lantai 2 tersebut berhasil menyelamatkan diri. Kebetulan memang ada beberapa siswa yang tidak pulang, kan kita sedang liburan ini ya. Dan memang ada beberapa siswa yang, ada mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara, yang bikin juga dengan Ustazah Coding. Tetapi ketika kejadian, alhamdulillah anak-anak bisa terselamatkan karena di saat kejadian anak-anak itu kemudian bisa menyelamatkan diri dan kemudian lapor ke satpam untuk didatangkan petugas. Tidak butuh waktu lama, api segera padam setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga karena hubungan pendek arus listrik dan masih dalam penyidikan aparat kepolisian. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Kembali di Sido Malam, pemirsa, ribuan truk terjebak antrian penyeberangan di Pelabuhan Bandar Pakau Jaya, Bojonegara, Banten. Para sopir berharap adanya kebijakan penambahan kapal pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Ribuan truk ekspedisi terjebak antrian panjang di Pelabuhan BBJ Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Salah seorang sopir mengaku sudah 2 hari terjebak dalam antrian kapal. Antrian panjang terjadi lantaran jumlah kapal yang disediakan di pelabuhan sedikit, sementara jumlah truk yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera membludak. Tersendat berhari-hari. Tersendat katanya yang dari sana dibuang ke sini semua. Kalau di sini kapalnya terbatas, jadinya ngantri nungguin kapal yang dari Bako datang ke sini lagi. Ya mintanya tambahan kapal Pak, biar sopir-sopir nggak pada sengsara. Para sopir berharap adanya penambahan kapal agar aktivitas penyeberangan tidak tersendat dan semakin merugikan para sopir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, PT KAI menghadirkan diskon tiket kereta sebesar 30%. Program ini berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. KAI menyiapkan lebih dari 1.500.000 tempat duduk untuk kereta ekonomi komersial. Hingga 21 Desember, tiket terjual mencapai 808.000 lebih atau 54% dari total kuota.
Sementara itu pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% di sejumlah ruas utama. Kebijakan ini diberlakukan guna menekan biaya logistik sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Informasi selanjutnya pemirsa, diguyur hujan deras, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar dan akibatnya seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Oh, ayo Pak, banjir gede, ya Allah, ya Allah. Ismail, warga desa Bagok, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur pasca banjir bandang di kolam pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Selain lumpur, material batu dan pasir menutup 4 kolam di tempat wisata ini. Petugas gabungan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir bandang yang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara itu Pancuran 5 yang berada di bawah Pancuran 13 perlu waktu 2 hari untuk pembersihan material batu dan pasir. Penanganan banjir bandang Sungai Gung yang melimpas ke Pancuran 13 dan Pancuran 5 dan di aluran Sungai Gung saat ini kondisi sudah normal, sudah tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata di Guci gotong royong untuk menangani pasca banding. Yang pertama lumpur ya. Sebelumnya bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.